Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Purwoko Wahyu Widi Prasetyanto Sampuro dengan NIM 2331400111049 dari kelas T4B. Di sini saya akan berpresentasi tentang autentikasi dan akses kontrol sistem lelang. Yang pertama, terdapat proses autentikasi. Autentikasi adalah langkah pertama dalam mengamankan sistem lelang yang berbasis web. Proses ini memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses sistem. Berikut ini adalah langkah-langkah cara kerjanya. Yang pertama, yaitu pengguna menginputkan data, yaitu bisa menggunakan user, admin, maupun operator dengan cara memasukkan username dan password pada halaman login. Yang kedua ada verifikasi, yaitu server memeriksa username dan password yang dimasukkan dengan data yang tersimpan di database. Password yang disimpan dalam bentuk hash untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga yaitu akses diberikan atau ditolak, yaitu jika username dan password cocok, pengguna akan diberikan akses ke sistem. Jika tidak, akses ditolak dan pengguna diminta untuk mencoba lagi. Berikutnya ada akses kontrol menggunakan role-based access control, yaitu model akses kontrol yang digunakan untuk mengelola hak akses berdasarkan peran pengguna. Dalam sistem lelang ini, peran yang digunakan atau peran yang umum adalah ada user, admin, dan operator. Untuk user, yaitu pengguna biasa yang dapat melihat lelang atau mengajukan tawaran dan melihat status tawaran mereka. Yang kedua ada admin, yaitu pengelola sistem yang memiliki hak untuk mengelola pengguna, mengatur lelang, dan memantau aktivitas sistem. Yang ketiga ada operator. Operator adalah pengguna yang bertanggung jawab untuk mengelola lelang, termasuk memverifikasi tawaran dan mengupdate status lelang. Untuk cara kerjanya, yang pertama ada definisi peran, yaitu mendefinisikan peran sebagai user, admin, atau operator dengan hak akses yang terkait. Yang kedua yaitu penugasan peran, yaitu setiap pengguna diberikan peran sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga ada pengaturan hak akses, yaitu setiap peran memiliki hak akses tertentu. Misalnya, admin dapat mengelola semua aspek, dan sedangkan user hanya dapat mengakses informasi lelang. Yang keempat ada akses berdasarkan peran, yaitu ketika pengguna login, sistem memeriksa peran yang dimiliki dan memberikan akses sesuai dengan hak akses yang terkait. Selanjutnya adalah implementasi dari autentikasi dan akses kontrol. Untuk implementasi autentikasi yaitu penggunaan hashing pada password, yaitu password yang disimpan di database harus dihash menggunakan algoritma yang aman, misalnya menggunakan bcrypt untuk melindungi data pengguna. Contohnya sebagai berikut. Berikut ini contoh dari penggunaan hashing pada implementasi autentikasi, yaitu password berubah menjadi hash, sehingga tidak ada pihak ketiga yang akan tahu tentang password kita atau password yang kita masukkan. Akses kontrol terdapat dua. Yang pertama yaitu definisi peran dan hak akses, yaitu kita harus membuat daftar peran
dan hak akses yang jelas, misalnya admin dapat mengelola pengguna dan lelang, dan operator dapat memverifikasi tawaran, user dapat melihat lelang. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama kita akan mencoba login berperan sebagai admin. Nah, berikut ini tampilan dari peran admin. Terdapat fitur-fitur di sini dan juga pastinya beda dengan operator maupun user. Berikutnya kita masuk dan berubah peran menjadi operator. Masuk. Ini tampilan dari halaman operator. Dan tentu di sini untuk fitur-fiturnya juga ada yang berbeda. Berikutnya kita coba masuk menggunakan user. Untuk user, tampilannya sangatlah berbeda. Tampilannya hanya dapat melihat lelang saja. Nah, di sini. Ini untuk informasi barang-barang lelangnya. Yang berikutnya yaitu implementasi kontrol akses di tingkat database untuk memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses data yang sesuai dengan peran mereka. Jadi di sini setelah kita login akan muncul akun kita dan muncul juga peran kita. Di sini ada admin, operator, dan user. Nah, di sini contohnya. Berikutnya yaitu pembuktian bahwa autentikasi dan akses kontrol berhasil diterapkan. Ada 2 poin, yaitu yang pertama pengujian autentikasi dan pengujian akses kontrol. Di dalam pengujian autentikasi terdapat pengujian validasi, yaitu menguji dengan memasukkan kombinasi username dan password yang benar dan salah untuk memastikan sistem memberikan akses yang sesuai. Berikut contohnya. Di sini kita akan mencoba pengujian dengan menggunakan password dan username yang sesuai. Nah, di sini akan berhasil masuk ke halaman sesuai peran. Kita keluar. Kita mencoba kalau kita masuk menggunakan password dan username yang tidak sesuai. Nah, di sini kita tidak akan bisa masuk atau tidak dalam web ini tidak memberikan akses kita untuk masuk karena username dan password tidak sesuai. Berikutnya yaitu pengujian akses kontrol, yaitu pengujian peran. Kita harus menguji setiap peran yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang sesuai dengan hak akses mereka. Misalnya, pastikan bahwa user tidak dapat mengakses halaman admin. Contohnya seperti berikut. Di sini kita akan mencoba masuk sebagai user ke halaman admin. Apakah bisa atau tidak? Kita coba masuk user ke halaman admin.
Berikut ini kita sebagai user tidak bisa masuk ke halaman admin karena setiap peran yang telah ditentukan harus hanya dapat mengakses sumber daya yang sesuai dengan hak akses mereka. Kesimpulan dari materi ini adalah autentikasi dan akses kontrol adalah komponen krusial dalam pengamanan sistem lelang berbasis web. Melalui proses autentikasi yang menggunakan username dan password, sistem dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar dan dapat mengakses sumber daya. Penggunaan role-based access control memungkinkan pengelolaan hak akses yang lebih terstruktur dan efisien dengan mendefinisikan peran seperti user, admin, dan operator, serta menetapkan hak akses yang sesuai. Sistem dapat memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses informasi dan fungsi yang relevan dengan tanggung jawab mereka. Implementasi yang baik dari autentikasi dan akses kontrol tidak hanya melindungi data dan sumber daya sistem, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap keamanan platform. Melalui pengujian yang menyeluruh, termasuk pengujian validasi, keamanan, dan organisasi, dapat memastikan bahwa mekanisme autentikasi dan akses kontrol berfungsi dengan baik dan efektif dalam mencegah akses yang tidak sah. Secara keseluruhan, penerapan autentikasi yang kuat dan akses kontrol yang tepat adalah langkah penting dalam menciptakan sistem lelang yang aman dan dapat diandalkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah keamanan komputer, Bapak Johan Erika, yang sudah membimbing dan memberikan materi kepada kami. Cukup sekian dari saya, terima kasih.